perjalanan darat, kemudian dilanjutkan pesawat, setelah itu masih kereta. Semua perjalanannya itu ternyata dia belum sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau seperti itu ketentuan sholatnya bagaimana urutannya dan niatnya Ustaz? Atau belum keluar dari kota itu status dia belum musafir. Itu statusnya belum musafir. Jadi belum boleh sholat secara musafir. Jaraknya tidak memenuhi kriterianya, namun saat di jalan itu terjadi macet, mudik ke rumah orang tua. Berarti kan dia mau bermukim lama Ustaz, ya, misalnya 1 minggu selama lebaran. Berarti kalau misalnya dia mau jamak takhir itu dia melakukannya sebelum sampai di rumah. Bolehkah sholat jamak atau qashar itu dilakukan saat sibuk menyambut tamu Ustaz? Welcome to Nafan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nafan Family. Kali ini kita ada di segmen Ruang Ilmu. Tanya ahli jika ingin tahu. Di bulan Ramadan yang suci ini, kita kembali lagi bersama Ustadz Faizin. Beliau adalah pendiri pesantren Nurul Ulum, sekaligus pelopor metode tilawati di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah sholat bagi musafir di musim mudik dan libur lebaran. Tema ini sangat ditunggu dan banyak ditanyakan ini Ustadz. Alhamdulillah. Mengingat bagi orang-orang yang bepergian di luar kota, apalagi saat musim libur lebaran, musim mudik dan libur lebaran seperti saat ini. Sebelum membahas langsung ke prakteknya, kita akan dengarkan dulu suara dari Ananda Nafhan Hakami yang akan melantunkan Nadhom Safinatun Najah. Musafir itu orang yang bepergian, sedang melakukan perjalanan panjang 85 kilo jaraknya. Bukan karena maksiat perjalanannya. Bagi musafir boleh menjamak sholat. Musafir juga boleh mengqashar sholat. Jamak itu mengumpulkan 2 sholat. Qashar itu meringkas rakaat sholat. Nah itu tadi pembacaan kitab Safinatun Najah dari Ananda Nafhan. Kalau boleh tahu Ustaz, kitab Safinatun Najah itu referensinya dari mana Ustaz? Oh iya, yang tadi dibaca oleh Ananda Nafhan itu namanya Nadhom Safinatun Najah. Nah, Nadhom Safinatun Najah itu sumbernya dari kitab Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumber Al-Hadramai. Nah, itu kitab fikih yang tergolong kitab kecil ya, kitab tipis yang membahas tentang bab-bab fikih. Nah, cuman untuk memudahkan anak-anak agar bisa paham fikih, maka dibuat nadhoman, dibuat nyanyian. Seperti itu, seperti tadi dicontohkan Nafhan itu dibuat nyanyian, sehingga anak-anak mudah mempelajari dan mengerti tentang hukum-hukum fikih. Dan alhamdulillah itu kita rutin laksanakan di pesantren Nurul Ulum dari mulai anak-anak kalau sudah mulai masuk tingkat Al-Quran sampai madrasah diniyah itu wajib mengikuti nadhoman Safinatun Najah. Itu seperti itu. Dengan harapan anak-anak sudah mulai mengenal hukum-hukum fikih sejak dini. Gitu. Ya, sekarang kami akan menanyakan dulu Ustadz. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum terlalu mengerti apa sih sebenarnya pengertian dari sholat jamak dan qashar. Ya, baik. Sholat jamak ini secara bahasa artinya menggabungkan. Ya, menggabungkan 2 sholat yang waktunya berbeda digabungkan dalam satu waktu. Nah, ini menggabungkannya ada ketentuannya, yaitu ada pasangannya. Yang pertama, sholat duhur pasangannya dengan sholat asar, sholat maghrib pasangannya dengan sholat isya. Itu tidak boleh maghrib dengan subuh, isya dengan subuh,
kemudian subuh dengan duhur, asar dengan maghrib tidak bisa. Sudah ada pasangannya, yaitu duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu pasangannya. Nah, apabila dikerjakan dalam waktu yang awal, misalnya duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, jamak takdim. Kalau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Itu jamak. Kalau qasar secara bahasa artinya meringkas, yakni meringkas rokaat sholat, yang mana sholat yang boleh diringkas hanya yang rubaiyah, yang 4 rokaat, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, 4 rokaat diringkas menjadi 2 rokaat. Tidak boleh sholat subuh 2 jadi 1, apalagi maghrib 3 jadi 1,5, tidak boleh. Ya, jadi hanya yang 4 rokaat yang boleh diringkas secara qasar itu. Ya, selanjutnya kita tanyakan ketentuan dan syarat, Ustaz. Yang pertama untuk sholat jamak dulu. Ya, jamak ini kan ada 2, ada takdim, ada takhir. Untuk jamak takdim ini ketentuannya ada 3. Yang pertama niat, yang kedua tertib, yang ketiga mualah. Niat sholat jamak takdim ini harus dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat duhur dengan asar, maka niatnya di waktu ketika sholat duhur. Misalnya ketika takbiratul ihram disertai niat, usolli fardhu duhri 4 rakaatin majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala kalau imam, kalau makmum makmuman lillahi ta'ala. Itu seperti itu. Nah, juga boleh niat jamak takdim ini bukan dibersamakan takbiratul ihram, tapi di pertengahan sholat atau di penghujung sholat, yang penting belum salam, masih di dalam sholat. Misalnya mau jamak takdim duhur dengan asar, tapi ketika takbiratul ihram lupa tidak disertai niat jamak takdim, maka misalnya pas tahiyat dia ingat, oh saya mau jamak takdim dengan asar begitu, maka diniatkan dalam hati, tidak usah dilafazkan ya dalam hati bahwa sholat duhur ini saya mau gabungkan jamak takdim dengan asar. Itu boleh. Kemudian yang kedua tertib, harus berurutan. Duhur dengan asar harus duhur dulu, baru asar. Itu tidak boleh dibalik, asar baru duhur, tidak boleh. Maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya, tidak boleh dibalik. Itu ketentuan yang kedua. Yang ketiga mualah. Mualah ini tidak boleh ada jeda yang lama. Misalnya sholat maghrib dengan isya di jamak takdim, habis sholat maghrib ke toilet dulu atau ngopi dulu, ya tidak boleh. Harus salam, dikasih jeda sedikit, misalnya ada iqomat atau dzikir boleh, tapi kalau jedanya lama tidak boleh. Bahkan kalau saya biasanya langsung dari salam langsung berdiri untuk sholat yang kedua. Itu jadi syaratnya ada 3. 1 tadi niat di sholat yang pertama, yang kedua tertib berurutan, yang ketiga mualah, tidak boleh ada jeda. Kemudian untuk sholat qasar, ya sholat qasar ketentuannya ada 5. Yang pertama adalah jarak perjalanan antara tempat tinggal dengan kota tujuan itu minimal berjarak 85 km. Ini sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang jarak bolehnya sholat qasar bagi musafir ini. Ada yang mengatakan 80 lebih sekian, ada yang mengatakan 82 km lebih sekian, sehingga para ulama membulatkan jadi 85 km. Bahkan ada ulama yang mengatakan 90 km. Tapi kita ambil saja 85 km. Itu syarat pertama. Yang kedua, bepergiannya harus bepergian yang mubah, yang bukan maksiat. Misalnya berobat, atau menjenguk orang sakit, atau silaturahim, atau menagih hutang, atau pekerjaan dan sebagainya. Ya, enggak boleh kalau pergi maksiat sholat qasar, enggak boleh. Misalnya bawa lari istri orang, ini enggak boleh ya, sholat jamak qasar enggak boleh. Kemudian yang ketiga harus ada niat. Jadi ketika mau sholat harus ada niat qasar. Kemudian yang keempat, sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Duhur, asar, isya. Itu 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Tidak boleh sholat yang 2 rakaat subuh jadi 1, tidak boleh. Apalagi maghrib 3 jadi 1,5, tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya 4 rakaat.
tidak boleh makmum kepada orang yang mukim di situ. Jadi harus sesama musafir yang juga sholatnya qashar. Itu ketentuan untuk sholat qashar. Ya, tadi Ustadz kan sudah menjelaskan ketentuan dan juga syarat sholat jamak, dan tadi sekaligus dijelaskan juga sholat qashar. Iya. Nah, setelah itu muncul pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bolehkah sholat jamak atau qashar itu dilakukan saat sibuk menyambut tamu, Ustadz? Oh iya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada keterangan dhahaba jama'atun minal ulama ila jawazil jam'i fil hadiri lil hajati liman la yatakhiduhu adatan. Jadi ada keterangan sekelompok ulama sudah berfatwa bahwa dalam kondisi ada hajat, ada keperluan itu boleh kita menjamak sholat, tapi tidak boleh mengqashar. Fil hadiri bagi orang yang tidak musafir, ya itu tidak boleh qashar, tapi boleh jamak. Itu contoh yang sering kita lihat itu misalnya menjadi pengantin. Menjadi pengantin itu dirias waktu asar, itu otomatis maghrib nggak bisa sholat itu, ya. Nah waktu asar itu sebaiknya si pengantin ini sebelum dirias dia sholat asar dulu, baru dirias. Nah nanti maghribnya dia niat jamak takhir. Saya niat sholat maghrib ini saya jamak takhir nanti ketika isya, itu seperti itu. Dengan catatan liman la yatakhiduhu adatan, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Sibuk sedikit sholat jamak, sibuk sedikit sholat jamak, tidak boleh. Ya, ini dalam kondisi benar-benar darurat itu. Baik, ini ada lagi Ustadz. Kalau misalnya saat hujan lebat atau lagi sakit, itu boleh tidak Ustadz melakukan sholat jamak atau qashar? Hujan atau sakit ya? Iya. Sholat jamak karena hujan itu diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama, hanya boleh sholat jamak takdim, tidak boleh takhir. Yang kedua, hujannya turun ini di awal sholat yang pertama dari mulai sebelum takbiratul ihram atau di pertengahan sholat turun atau di penghujung sholat. Ini hujannya masih turun seperti itu. Ini baru boleh sholat jamak takdim. Kalau tidak belum boleh. Kemudian yang ketiga, sholatnya berjamaah di masjid. Itu sholatnya berjamaah di masjid, tidak boleh sholat di rumah kemudian ada hujan di jamak takdim, tidak boleh. Jadi sholat berjamaah di masjid, ketika sholat berjamaah katakanlah zuhur begitu, tiba-tiba hujan turun. Itu. Tadi kan saya sudah katakan bahwa niat sholat jamak takdim boleh di tengah sholat. Nah ketika sholat tiba-tiba hujan turun, itu niat dalam hati bahwa sholat zuhur ini akan saya jamak takdim bersama asar karena hujan. Itu. Nah ternyata hujannya masih turun sampai salam sholat yang pertama itu. Nah itu boleh sholat asar di jamak takdim bersama zuhur. Tapi tidak boleh qashar karena bukan musafir. Itu. Kemudian sholat jamak karena sakit itu juga diperbolehkan. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangan ya juzul jam'u bil marodi takdiman au takhiron. Jadi diperbolehkan sholat jamak karena sakit, baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Itu boleh. Kalau hujan tadi kan hanya takdim, tapi orang sakit boleh takdim atau takhir. Dengan catatan itu tadi harus ada masyaqqah, ada kesulitan. Contoh, jadwal operasi jam 2 siang. Ini otomatis asar kan repot, ya kan? Asar repot karena sedang operasi nggak bisa sholat. Pasca operasi maghrib juga repot juga. Maka boleh disiasati sholat zuhur dengan asar di jamak takdim sebelum operasi. Di waktu zuhur. Berarti antara zuhur jam 12 sampai jam 2 kan ada jeda waktu. Itu boleh untuk sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Kemudian sholat maghrib dengan isyaknya di jamak takhir. Di tengah malam atau penghujung malam, yang penting belum subuh masih boleh itu sholat isya. Masih waktu isya. Jadi sholat jamak takhir maghrib dengan isya. Itu karena ada sakit yang berat. Kalau sakitnya ringan cuman flu atau sakit kepala biasa ya enggak boleh lah begitu. Harus ada masyaqqah, ada kesulitan, baru ada kemudahan hukum seperti itu. Ya, selanjutnya Ustadz, ini apabila seseorang itu ada dalam kendaraan sedang melakukan perjalanan jauh, itu lebih utama menyegerakan sholat saat di dalam kendaraan itu, mungkin dengan segala keterbatasan yang ada di situ, atau nanti saja setelah sampai di tempat tujuan gitu Ustadz?
Ini maksudnya sholatnya di dalam kendaraan atau mau turun? Di dalam kendaraan. Oh, di dalam Karena kendaraan. sudah waktunya sholat. Jadi dengan segala keterbatasannya lebih baik menyegerakan atau nanti masih boleh karena dikasih jamak qashar itu. Pertama, kalau memungkinkan untuk jamak, ya entah takdim entah takhir, maka lebih baik jamak karena ada rukhsah di situ, ada kemudahan di situ. Yang kedua, kalau misalnya tidak memungkinkan, ya contoh misalnya saya pernah mengalami waktu pulang umroh, itu subuh di atas pesawat. Sementara subuh kan nggak ada pasangan jamak, ya kan? Sementara turunnya itu sudah jam 5:30, bukan jam 5:30, jam 6 malah. Subuhnya sudah lewat. Maka saya lakukan sholat lihurmatil wakti. Karena sudah nggak mungkin mau sholat secara normal, nggak mungkin. Mau tayamum juga debu dari mana ada dalam pesawat kan? Pesawat itu kan kinclong terus, ya tidak pernah ada debu. Seperti itu. Jadi ya saya tetap sholat, namanya sholat lihurmatil wakti. Dengan segala keterbatasan. Jadi tidak wudhu, tidak tayamum, tidak menghadap kiblat. Ya tidak berdiri, cuma duduk begini-begini saja. Rukuknya juga cuma begini. Nah setelah saya turun dari pesawat, setelah semuanya urus-urus ini dan itu selesai, baru saya ulang lagi sholat subuhnya itu. Karena sholat subuh yang tadi itu adalah sholat lihurmatil wakti. Hanya karena kondisi darurat, maka saya mengerjakan sholat dengan segala keterbatasan, tapi secara hukum tidak sah. Itu seperti itu. Nah, keuntungannya seandainya misalnya kita sudah sholat lihurmatil wakti tadi, ternyata ada ajal tiba, kita meninggal dunia, maka kita tidak berdosa meninggalkan sholat. Itu begitu. Berarti saat tadi sholat subuh setelah turun, sudah bukan di waktu sholat subuh Ustaz ya? Ya, di luar sholat subuh. Yang penting mengqadha sholat atau membayar hutang sholat itu jangan ditunda. Disegerakan ketika kita sudah memungkinkan untuk segera melaksanakan, dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini apabila seseorang melakukan perjalanan jaraknya tidak memenuhi kriterianya, namun saat di jalan itu terjadi macet dan sudah memasuki 2 waktu sholat, itu bagaimana solusinya Ustaz? Ya, berarti bukan musafir ya. Jaraknya kurang dari 85 km. Nah, itu termasuk kategori fatwa ulama tadi, jawazul jam'il hajati fil hadiri. Jadi bolehnya menjamak sholat karena adanya hajat darurat tadi. Kita bisa bayangkan kalau macet, kemudian kita mau sholat, mau turun, repot. Mau sholat lihurmatil waktu misalnya lagi nyetir juga repot juga kan. Maka boleh diniati jamak takhir. Misalnya seperti itu. Misalnya sholat duhur dengan asar. Misalnya seperti itu. Nah, sholat duhurnya pas macet, diniatkan nanti mau sholat jamak takhir bersama asar. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak bisa qashar, karena bukan musafir. Itu. Atau macetnya pas maghrib. Itu repot sekali. Maka boleh diniati jamak takhir. Dikerjakan di waktu isya. Itu seperti itu. Dikerjakan di rumah, tidak apa-apa. Karena adanya masyaqqah tadi, kesulitan, terjebak macet. Itu. Ya, setelah tadi Ustadz jelaskan secara lengkap, langsung saja kita ke penerapan prakteknya keseharian Ustadz ya. Yang pertama untuk tata cara sholat jamak qashar duhur asar. Ini yang pertama Ustadz. Ya. Apabila seseorang sebelum berangkat dari rumahnya itu memang sudah masuk waktu zuhur. Terus dia berniat akan sholat zuhur dan dia melakukan sekaligus sholat asar karena takut di jalannya susah, mungkin tidak menemukan masjid atau di jamak takdim dari rumah. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Di dalam kitab Tahrir ada keterangan salah satu syarat sholat bagi musafir itu adalah wa mujawazatil baladi ausurihi, yaitu harus sudah melewati batas kota atau batas kabupaten. Itu. Jadi artinya ketika masih di rumah atau belum keluar dari kota itu status dia belum musafir. Itu statusnya belum musafir. Jadi belum boleh sholat secara musafir, entah itu jamak entah itu qashar, belum boleh. Itu. Jadi kalau misalnya masih ada waktu zuhur, ya sudah sholat saja sholat zuhur secara normal 4 rakaat. Begitu. Nah, nanti di perjalanan kalau misalnya sudah keluar dari batas kota, mampir singgahlah di masjid yang enak, yang sekiranya mau wudunya gampang, sholatnya di qashar, asar di qashar 2 rakaat. Terus yang kedua, ini tadi apabila seseorang itu sudah sedang melakukan perjalanan, sudah lewat batas kabupaten lah Ustaz ya, terus dia akan sholat
zuhur dan asar karena sudah masuk waktu zuhur. Ya. Asarnya sekalian mau disolat. Nah, tata caranya bagaimana Ustaz? Oh. Kalau mau sholat jamak takdim, ya berarti dia tinggal singgah saja di masjid, kemudian ambil air wudhu dan seterusnya, niat sholat jamak takdim, usolli fardhu dhuhri rok'ataini, dikosor sekalian ya, usolli fardhu dhuhri rok'ataini majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala, atau kalau imam imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian 2 rakaat salam, bangun lagi sholat asar, niat biasa saja, usolli fardhul asri rok'ataini qasron lillahi ta'ala, itu karena dikosor. Itu kalau jamak takdim. Kemudian kalau jamak takhir, berarti kalau dia katakanlah perjalanan dari Marisa keluar dari Pohuwato sudah masuk Bualemo, tiba waktu zuhur. Waktu zuhurnya bukan dari Pohuwato tapi sudah di Bualemo, begitu ya. Waktu zuhur sudah di Bualemo, itu adzan zuhur di Bualemo. Nah, kemudian dia mau menjamak takhir sholat zuhur dengan asar, maka dia harus niat. Belum sholat ini, hanya waktu zuhur. Dia di dalam waktu zuhur itu dia harus niat bahwa sholat zuhur yang sekarang ini nanti saya mau jamak takhir dengan asar. Dalam hati niat seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sampai tujuan, ini juga diperinci. Kalau dia di tempat tujuannya itu hanya beberapa hari, kurang dari 4 hari, berarti dia boleh jamak takhir di tempat tujuan. Karena batasnya dia mukim itu hilang status musafirnya itu kalau 4 hari. Katakanlah ada kegiatan di kota Gorontalo, kita orang Marisa mau ke kota Gorontalo, ada kegiatan katakanlah 5 hari. 5 hari itu check in hari Senin katakanlah, check outnya hari Jumat. Nah 3 hari ini kegiatan. Nah berarti dia statusnya masih musafir karena hanya 3 hari. Itu kalau 4 hari berarti katakanlah check innya hari Jumat, tapi hari Jumat dia masih mau jalan-jalan, nanti pulangnya ke Marisa hari Sabtu, berarti dia bukan musafir. Nah kalau bukan musafir berarti dia tidak boleh menjamak takhir sholat zuhur dengan asar di tempat tujuan, harus sebelum masuk kota tujuan, itu jamak takhir. Tapi kalau misalnya statusnya itu 3 hari tadi dia di kota itu cuma 3 hari, hari Jumat itu dia kembali, berarti dia di dalam 3 hari ini statusnya masih musafir, boleh jamak takhir zuhur dengan asar di tempat tujuan itu. Nah kemudian selama 3 hari ini walaupun musafir, kalau tidak ada masyakoh kan dia masih dalam berkegiatan, maka sholatnya sholat biasa saja, tidak usah sholat qasar dan jamak. Kecuali tadi baru pas datang itu, seperti itu. Baik Ustaz, berarti kalau misalnya mau jamak takhir, biasanya kan untuk pemudik habis perjalanan jauh, kan mudik ke rumah orang tua, berarti kan dia mau bermukim lama saja, misalnya 1 minggu selama lebaran. Berarti kalau misalnya dia mau jamak takhir itu dia melakukannya sebelum sampai di rumahnya Ustaz ya? Ya betul, sebelum masuk kota tujuan. Itu seperti itu. Misalnya kita mau ke Marisa, mau ke Pohuwato, berarti sebelum masuk Paguat itu kita boleh sholat jamak dan qasar, begitu. Ya, itu biasanya yang masih agak kurang paham. Baik, selanjutnya Ustaz, ini tata cara untuk sholat jamak qasar maghrib isya. Ya, yang pertama, misal seseorang perjalanan jauh sudah melakukan sholat jamak qasar zuhur asar. Kemudian di tengah jalan datang waktu maghrib. Apabila melakukan sholat maghrib sama isya, bagaimana tata cara dan niatnya Ustaz? Iya. Catatannya yang pertama tadi, kalau ke tempat tujuannya itu tidak ada niat bermukim lebih dari 3 hari, maka berarti harus sebelum masuk kota tujuan itu boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar. Nah kalau mau menjamak takdim, ya berarti maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib dengan tata cara seperti tadi. Niat sholat maghrib dulu kan, sholat jamak takdim, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala, atau imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu. Nah nanti sholat isyanya dikosor. Usolli fardhul isya'i raka'ataini qasron imaman lillahi ta'ala, atau makmuman atau lillahi ta'ala saja. Itu seperti itu. Nah kalau misalnya mau dijamak takhir, berarti di waktu maghrib itu kita niat dalam hati bahwa sholat maghrib ini akan dijamak takhir bersama isya nanti. Itu. Nah setelah
kita mau melaksanakan sholat jamak takhir, ya berarti tinggal niat saja. Sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat sebagai qashar. Itu. Ya, selanjutnya Ustadz, ini apabila pemudik misalnya perjalanannya jauh, ada perjalanan darat, kemudian dilanjutkan pesawat, setelah itu masih kereta. Nah, pas waktu zuhur misalnya dia belum sholat karena takut check in dulu, takut pesawatnya sudah take off, kemudian sholat di waktu asarnya tidak memungkinkan langsung lanjut perjalanan kereta. Nah, pas semua perjalanannya itu ternyata dia belum sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kalau seperti itu ketentuan sholatnya bagaimana urutannya dan niatnya, Ustaz? Oh ya, pertama kalau memungkinkan di dalam pesawat atau di dalam kereta api atau kendaraan lah, itu sholat itu kita kerjakan. Katakanlah contoh tadi, ketika mau sholat zuhur terlewatkan ya, karena ada urusan administrasi dan sebagainya, belum sempat sholat zuhur. Kemudian masuk pesawat, di dalam pesawat ini tiba waktu asar. Maka bagaimana? Sholat zuhur yang tadi dan sholat asar yang sekarang dikerjakan dengan cara lihurmatil wakti, dengan keterbatasan tidak wudhu, tidak ada air kan, tidak bisa tayamum, nggak ada debu. Ya sudah, sholat zuhur dan sholat asar yang darurat itu dikerjakan ala kadarnya apa adanya di dalam pesawat. Begitu. Kemudian turun pesawat juga tidak sempat untuk mengulang sholat tadi, langsung masuk kereta api katakanlah. Tiba-tiba waktu maghrib tiba, begitu waktu maghrib tiba. Ya sudah, sholat maghrib juga dikerjakan secara lihurmatil waktu juga. Itu di dalam kereta. Nah biasanya insya Allah waktu isya itu turun itu masih ada sholat isya. Nah di waktu isya itu baru kita kerjakan sholat isya secara normal ya. Kecuali kalau kita masih status musafir maka boleh dikosor ya. Kemudian sholat yang tadi zuhur, asar dan maghrib diulangi, diiadai namanya, diulang lagi karena tadi kan belum memenuhi syarat, diulang lagi. Boleh secara kosor yang 4 rakaat zuhur dan asar itu. Yang penting status dia masih musafir. Itu seperti itu. Jadi ketika sudah turun dari kereta sudah ada waktu, sudah tidak ada masyakoh, tidak ada kesulitan, kita cari masjid yang pas. Kemudian kita kerjakan sholat itu. Pertama karena waktu isya, maka kita kerjakan sholat isya. Ya, sholat isya. Kalau kita masih musafir, kerjakan qashar. Itu. Kemudian sholat-sholat yang tadi dikerjakan di atas kendaraan dengan segala keterbatasan, diulang lagi. Sholat zuhur diqashar jadi 2 rakaat, sholat asar diqashar jadi 2 rakaat, sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat. Itu solusinya. Berarti urutannya dari? Boleh juga diurutkan zuhur, asar, maghrib, isya boleh. Atau isya dulu dikerjakan, baru zuhur, asar, maghrib boleh. Itu seperti itu. Ya, demikian perbincangan kita dalam tema sholat bagi musafir di musim mudik dan libur lebaran. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin merencanakan perjalanan keluar kota, khususnya menjelang libur atau mudik saat lebaran. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa bantu channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.